Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya hari ini kakak-kakak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah kakak-kakak, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bernilai ibadah. Isti'dadan, khusyu'an, du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah kakak-kakak, kali ini kita telah memasuki tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 4. Sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kakak-kakak pernah mendengar yang namanya kantin kejujuran? Atau mungkin di sekolah kakak-kakak juga terdapat kantin kejujuran? Yap, keberadaan kantin kejujuran menjadi salah satu metode untuk menanamkan karakter jujur pada diri setiap peserta didik di sekolah. Dalam kantin kejujuran, peserta didik diajarkan melakukan transaksi penjualan secara mandiri, di mana kantin kejujuran tersebut tidak memiliki penjaga atau kasir. Jadi, pembeli tinggal mengambil sendiri makanan dan minuman yang diinginkan, kemudian melakukan pembayaran dengan meletakkan sejumlah uang yang harus dibayarkan di kotak uang yang telah tersedia. Dan jika uang pembayaran lebih besar dari harga yang harus dibayarkan, pembeli tinggal mengambil sendiri uang kembalian dari kotak uang tersebut. Nah, berperilaku jujur sendiri merupakan sesuatu yang diajarkan oleh setiap agama kepada pemeluknya, termasuk juga agama Islam, di mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebagaimana di dalam hadisnya yang berbunyi, "Alaikum bis-sidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Hadis riwayat Muslim. Bentuk tindakan yang dilandasi dengan sikap jujur di dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengembalikan kelebihan uang belanja kepada orang tua, memberitahukan hasil ujian sekolah kepada orang tua dengan sebenarnya, mengerjakan ujian sesuai kemampuan tanpa menyontek, dan tidak berusaha menyuap petugas polisi ketika melanggar hukum. Adapun ciri-ciri orang yang memiliki sikap jujur, yaitu yang pertama, berkata terus terang, 2, berbuat sesuai aturan, 3, berani mengakui kesalahan, 4, bertanggung jawab, dan 5, berani meminta maaf. Berpendapat terhadap sikap tokoh dalam cerita. Dalam suatu cerita, terdapat beberapa tokoh dengan watak yang berbeda-beda. Ada tokoh yang memiliki watak baik yang mesti kita contohi, ada pula tokoh yang memiliki watak tidak baik yang tidak patut untuk kita contoh. Nah,
Kali ini kita akan belajar untuk berpendapat terhadap sikap atau watak tokoh di dalam cerita. Jadi kakak-kakak dapat mengungkapkan pendapat kakak-kakak terhadap sikap-sikap setiap tokoh dalam cerita. Kemukakan tokoh yang kakak-kakak sukai atau yang tidak disukai dengan menyertakan alasan yang masuk akal dengan kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Sekarang silakan kakak-kakak baca teks bacaan yang berjudul Cuci Piring pada halaman 19. Kemudian tuliskan pendapat kakak-kakak terhadap sikap tokoh-tokoh di dalam cerita tersebut. Selanjutnya kita masuk pada tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 5. Pekerjaan dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Ada berbagai macam pekerjaan yang ada di muka bumi ini. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada pula pekerjaan yang menghasilkan jasa. Di antara berbagai pekerjaan, ada pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus, ada pula pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus. Pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sering disebut sebagai profesi. Contohnya seperti petani, pengrajin, artis, arsitek, dokter, guru, pelukis, pengacara, dan lain-lain. Pekerjaan merupakan bagian dari kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi di Indonesia sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Di mana dari ketiga jenis tersebut, kegiatan ekonomi yang melibatkan berbagai pekerjaan adalah kegiatan produksi dan distribusi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh kegiatan produksi antara lain seperti membuat makanan, jenis pekerjaan yaitu koki atau juru masak, membuat pakaian, jenis pekerjaan penjahit, membuat bangunan, jenis pekerjaan tukang atau kuli bangunan, dan membuat sepeda motor atau mobil, jenis pekerjaan yaitu mekanik. Contoh kegiatan produksi lain di bidang jasa yaitu seperti jasa kesehatan, jenis pekerjaan yaitu dokter, pangkas rambut, jenis pekerjaan tukang cukur, dan jasa pendidikan, jenis pekerjaan guru dan dosen. Sedangkan kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi yaitu barang dan atau jasa dari produsen ke konsumen melalui perantara atau tanpa perantara. Orang yang melakukan distribusi disebut sebagai distributor. Contoh kegiatan distribusi yaitu mengirimkan barang dari produsen ke konsumen. Contoh pekerjaan distribusi yaitu kurir, sales, atau marketing. Contoh lain pekerjaan distribusi yaitu seperti pedagang sayur dan buah, di mana pedagang sayur dan buah menyalurkan hasil produksi dari petani sayur dan buah ke konsumen. Membuat gambar sesuai prinsip gambar bentuk. Secara umum, gambar bentuk dibedakan menjadi 3 macam, yaitu gambar kubistik, gambar silindris, dan gambar bebas.
Gambar kubistik adalah gambar berbentuk seperti kubus. Contohnya seperti gambar meja, televisi, dan lemari. Gambar silindris yaitu gambar berbentuk elips seperti tabung atau silinder. Contohnya seperti gambar gendang, botol, dan gelas. 3 yaitu gambar bebas, yaitu gambar yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya seperti gambar hewan dan juga gambar pohon. Kemudian seperti yang telah kita ketahui bahwa gambar bentuk dibuat semirip mungkin dengan objek yang ditiru. Oleh karena itu, ada prinsip-prinsip gambar bentuk yang mesti kita perhatikan agar gambar yang kita buat mirip dengan objek asli. Adapun prinsip-prinsip gambar bentuk tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, model, yaitu objek yang dijadikan acuan menggambar. Objek gambar harus dibuat semirip mungkin dengan model yang menjadi acuan. 2. Proporsi, yaitu keseimbangan ukuran antar bagian gambar. Gambar dengan proporsi yang tepat akan terlihat wajar dan tidak janggal. 3. Komposisi, yaitu peletakan susunan gambar untuk memberi kesan seimbang, menyatu, seirama, dan selaras. 4. Perspektif, yaitu penggambaran besar kecil gambar berdasarkan letak benda. Benda yang letaknya lebih dekat digambar lebih besar dibandingkan benda yang letaknya lebih jauh. Dan yang terakhir, gelap terang, yaitu penggambaran efek terang di satu sisi dan gelap di sisi lain pada objek gambar. Penentuan letak gelap terang ditentukan oleh arah cahaya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan berberkah. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.